Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Hairil Hesi. Kali ini gue mau bahas tentang media sosial. Nah, apa yang mau gue bahas ini adalah lebih kepada kelakuan para netizen. Nah, pasti udah pada paham lah maksud gue. Nah, jadi gini, kita tuh sering nemuin bahwasanya banyak orang menggunakan media sosial itu ugal-ugalan. Hmm, ugal-ugalan, jadi dia bisa komentar macam-macam, bahkan sampai menghina atau ada yang menyebarkan hoax juga. Dan juga banyak juga yang ya bikin kelakuan-kelakuan aneh lah kayak misalnya dia mencela atau mencaci suku agama ras tertentu lah. Ada hal yang perlu kalian pahami bahwasanya media sosial itu bukan ranah privat ya, bukan ranah privat. Jadi media sosial itu ranah publik yang dimana ketika lu mengeluarkan status atau menuliskan status atau satu postingan itu sudah pasti bakal menjadi konsumsi publik. Jadi bukan cuma lo doang atau cuma teman-teman dekat lo doang yang menikmati itu atau yang bisa baca itu. Apalagi kalau seandainya ada temen lu yang melakukan screenshot atas status atau postingan lo yang dalam tanda kutip rada sensitif. Itu bisa jadi viral loh. Dan ketika viral, hati-hati aja lo. Dan di kita itu di Indonesia itu ada Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini sebenarnya gue nggak begitu paham sih secara detail hukumnya ya, karena gue bukan orang hukum. Tapi Undang-Undang ITE ini merupakan pasal delik. Nah, pasal delik itu yang artinya ketika ada seseorang yang tidak suka atau merasa tersinggung atau merasa dirugikan terhadap satu postingan tertentu, dia bisa melaporkan postingan lu sehingga lu bisa berurusan secara hukum. Nah, lo nggak mau kan gegara jempol lo nih, lo masuk penjara gitu. Makanya lo harus hati-hati dan lo harus sadar betul bahwasanya ketika lo bicara di ranah publik, baik itu media sosial maupun di dunia nyata gitu, lo juga harus menjaga lah apa yang keluar dari mulut lo, apa yang lo ketik segala macam itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai apa yang lo keluarkan itu pendapat lo, opini lo itu berbalik merugikan lo. Ya, kebebasan berpendapat itu memang dilindungi oleh undang-undang, tapi ya ada undang-undang ITE, bos. Gitu. Terus yang selanjutnya harus lo pahami adalah ketika bermedia sosial, ya mendingan lo media sosial gunakan untuk yang positif lah. Banyak kok hal positif yang bisa lo lakuin. Pertama, kalau lo dagang nih, lo bisa promosi nih dagangan lo. Nah, pakai lo ikut grup, apa namanya, ya daerah lu misalkan kayak gue misalkan gue tinggal di Depok ya gue ikut grup daerah rumah gue Depok, gue sebarkan informasi-informasi positif di situ. Atau lu bisa berdagang di grup-grup alumni SMA, SMP, kuliah lu misalkan. Nah, yang kedua media sosial itu bisa kok digunakan untuk berkarya sebenarnya. Buatlah konten-konten menarik. Yang pasti harus diingat, jangan melanggar norma-norma yang sudah disepakati bersama di negara kita. Hati-hati kalau lo mengangkat soal-soal SARA. Tuh. Jadi lo benar-benar harus riset tuh kalau mau bikin konten. Jangan cuma sekedar, wah ini bakal viral nih, bakal viral. Jangan kayak gitu. Lo riset dulu. Ini cocok nggak sama gue, karakter gue. Atau misalkan ini ada manfaatnya nggak. Atau ini memang mencerminkan gue banget nggak gitu. Tapi juga lo harus hati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan ya lo bakal dijerat pasal undang-undang ITE. Karena ketika satu postingan lu sudah keluar, lu nggak bisa mengatur orang, wah masa gitu aja lu tersinggung. Lu nggak bisa mengatur ketersinggungan seseorang, itu alamiah. Dan elunya yang harus bisa mengukur, ini konten gue bisa bikin orang tersinggung atau enggak. Gitu. Cuma ya balik lagi juga jangan terlalu takut juga kalau misalkan memang lo sudah ngukur, lo udah aman, misal masih ada yang tersinggung juga, ya lo adapin aja, lo jelasin gitu, lo jelasin ini nggak ada maksud apa-apa dan ini lo juga dari set dari bagian segi-segi kontennya juga udah aman sebenarnya. Terus kalau misalnya ada yang masih ribet, netizen masih ribet ngasih komentar gitu ya cuekin aja. Dan yang paling penting sih lo harus ingat juga ketika lo bikin postingan gitu, lu nggak pernah tahu
lu berhadapan dengan siapa nanti di media sosial gitu. Jadi jangan berlindung di balik media sosial lu. Ada saja kok orang yang bisa melacak keberadaan lu. Gitu kan sering kejadian kalau lu ngikutin berita-berita dari zaman kapan tahu lah. Kayak yang di kasus yang jadi Kobusier siapa segala macam kan itu kelacak juga. Jadi media sosial nggak bisa melindungi lu, ya. Jadi lu mau ngatain orang juga kelacak-kelacak aja. Yang ngata-ngatain apa terkait macam-macam juga bisa. Keciduk. Lu nggak mau kan keciduk, bikin malu keluarga. Itu cuma gara-gara postingan kan malu banget cuy. Gitu. Jadi gue harap sih lu bisa berhati-hati lah bermedia sosial dan ingat tiap media sosial itu kan apa ya punya karakternya sendiri ya. Jadi lu nggak bisa menyamakan apa yang lu biasa lakukan misalkan di Facebook atau di Twitter sama dengan di Instagram ataupun di medsos lainnya. Jadi ada ranah-ranahnya tersendiri. Kalaupun lu mau berpendapat ya lu ukur dulu pendapat lu konsepin dulu pendapat lu jadi ajak pendapat lu dan bahkan bisa jadi viral dalam hal yang positif ya. Banyak kok konten-konten yang viral secara positif gitu menyuarakan aspirasi segala macam atau hal-hal lain yang menurut gua menarik gitu loh. Ketimbang lu cuma ya ada artis bikin apa lu komenin aneh-aneh lu kata-katain atau ada siapa lu kata-katain itu bisa masuk cyberbullying lo, hati-hati. ITE, gitu. Gue nggak akan capek-capek sih ngingetin soal ITE, walaupun sebenarnya gue agak ya masih kurang sepakat dengan undang-undang itu karena pasal karet kan bisa ditarik kemana aja tuh, dan siapapun bisa kena. Dan ya lo harus hati-hati sih bermedia sosial, jangan sampai lo terjerumus sendiri ke penjara cuma gara-gara jempol lo doang. Jadi itu aja diskusi kita hari ini atau di postingan kali ini, konten kali ini. Kalau lo ada pengalaman pribadi tentang media sosial, tulis di kolom komentar, nanti mungkin kita bisa diskusikan atau bisa jadi pembahasan konten selanjutnya. Atau lo mau diskusi langsung, bisa sama gue. Ntar akan gue cantumin akun IG gue. Jadi gue terbuka ke orangnya. Kita bisa ketemuan ngopi bareng. Ya, kalau ada yang mau ketemu, ayo, gue siap. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.